Saudara penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere belum melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Republik Indonesia mengenai perkara Origenes Iji, mantan Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diberhentikan dari jabatannya bahkan dipecat dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil oleh penjabat Gubernur Papua Barat terdahulu. Setelah menempuh prosedur hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 dengan mengajukan surat keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal 5 Juni 2023, dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang keberatan atas pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Barat dan pemecatan dirinya sebagai pegawai negeri sipil oleh penjabat Gubernur terdahulu Paulus Waterpau. PT UN Jayapura memutuskan bahwa keputusan penjabat tersebut dibatalkan dan memerintahkan kepada PJ Gubernur Papua Barat saat ini, yaitu Ali Baham Temong Mere, untuk melantik Origenes Iji dalam jabatan baru sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Putusan PT UN Jayapura ini kemudian diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Manado, sehingga putusan tersebut dinyatakan inkrah dan wajib segera dilaksanakan. Namun dengan berbagai alasan yang tidak diketahui, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut belum juga dilaksanakan oleh penjabat Gubernur Ali Baham Temong Mere hingga PT UN telah melayangkan surat peringatan sebanyak 2 kali kepada penjabat Gubernur Ali Baham Temong Mere agar segera melakukan eksekusi putusan PT UN Jayapura, namun belum juga dilaksanakan. Jika pemerintah Provinsi Papua Barat melalui pejabat Gubernur Ali Baham Temong Mere belum juga melaksanakan putusan tersebut, maka akan berdampak pada sanksi yang diberikan oleh negara kepadanya. Berikut pernyataan Dr. Origenes Iji kepada sejumlah wartawan terkait kasusnya yang hingga kini belum diselesaikan pemerintah Provinsi Papua Barat melalui pejabat Gubernur Ali Baham Temong Mere. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tingkat pertama dapat menyampaikan untuk Gubernur Papua Barat untuk membatalkan surat putusan pengangkatan maupun pemberhentian, untuk membatalkan. Yang kedua, memerintahkan untuk dicabut suratnya. Lalu yang ketiga, melantik saya dalam jabatan sesuai dengan surat KSN yang isinya tadi saya sudah sebutkan. Nah, proses itu jalan, jadi putusan itu dikeluarkan pada 16 November tahun 2023, tingkat pertama. Saya bawa putusan itu, saya bikin telahan menghadap Pak Gubernur, serahkan pada tanggal 10 Januari 2024. Nanti tanggal 1 Februari putusan ingkrah karena Pemprov harus banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Per 1 Februari 2004 itu putusan ingkrah turun, saya terima yang disertai dengan penetapan dari pengadilan bahwa keputusan itu sudah ingkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya serahkan kepada Bapak Gubernur pada tanggal 29 Februari 2024. Sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari itu. 29 disampaikan surat peringatan yang ditujukan ke Gubernur. Diberikan waktu 5 hari untuk segera melaksanakan putusan itu. Ternyata sampai dengan tanggal 1 September belum ada tindakan. Lalu dari situ tanggal 3 September dikeluarkan surat yang tadi itu berlaku untuk 3 hari. Situ jelaskan memberikan sanksi ringan kepada Gubernur, diberikan waktu 3 hari. Kalau waktu 3 hari itu tidak berjalan, maka langkah selanjutnya itu 2. Kalau di situ sudah perintah eksekusi ganti rugi material, kan ada di dalam. Yang kedua, memberikan surat pengumuman ke seluruh Indonesia baca bahwa Gubernur Papua Barat tidak melaksanakan putusan pengadilan, lalu disampaikan kepada Presiden. Kalau sampai pada tingkat itu cuma 2, berikan teguran kepada Gubernur
dan memberikan sanksi keras. Mungkin Bapak mengetahui alasan-alasan apa yang menyebabkan pihak Pemprov belum, dalam hal ini Gubernur belum menjalankan putusan PT UN itu? Nggak tahu. Bapak tidak tahu. Ari Armstrong, CWM Channel, Biro Manokwari.